Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur pada malam hari ini waktu dan kesempatan yang begitu indah yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau materikan dalam hati kami, berikan kami kemampuan untuk mengerti firman-Mu yang baik ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Baik, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari dua bagian. Firman Tuhan yang pertama dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, dan yang kedua dari Galatia 5 ayat yang ke-18. Galatia 5 ayat 18. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu mendengarkan dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Pembacaan yang pertama dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pembacaan yang kedua dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dari dua pembacaan kita pada saat ini, saya akan mengambil satu tema, yaitu hidup yang dibaharui di dalam Kristus. Hidup yang dibaharui di dalam Kristus. Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan manusia adalah sebuah proses dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Proses dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru, atau biasa kita sebut dengan regenerasi. Memiliki hidup baru adalah dambaan setiap orang, termasuk saya dan juga rekan-rekan sekalian. Namun memiliki hidup baru bukanlah sesuatu yang mudah atau dapat terjadi secara instan, tetapi harus melalui sebuah proses, yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus. Bukan terjadi secara instan atau secara mudah, tetapi harus melalui pekerjaan Roh Kudus yang akan menciptakan kesadaran di dalam kehidupan manusia. Secara teologis, istilah lahir baru berarti memulai sesuatu kehidupan yang berarti di dalam Kristus, atau masuk dalam kehidupan baru berarti suatu keadaan di mana kehidupan sudah berubah dan tidak lagi sama seperti kehidupan yang dulu. Hidup baru berarti kehidupan di mana keadaan kehidupan kita tidak lagi sama seperti kehidupan yang sebelumnya. Mungkin kehidupan kita sebelumnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi setelah kita mengalami kehidupan yang baru, atau setelah kita diubahkan oleh Kristus, kita tidak lagi sama seperti yang dulu. Hidup baru adalah anugerah dari Tuhan yang terjadi melalui kepercayaan kita kepada Tuhan. Hidup baru itu adalah suatu anugerah dari Tuhan yang terjadi melalui kepercayaan kita kepada Tuhan atau melalui iman kita kepada Tuhan. Rasul Paulus dikenal sebagai tokoh dalam Alkitab yang telah mengalami hidup baru atau telah mengalami anugerah hidup baru dari Tuhan. Jika kita mempelajari kehidupan Rasul Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dia menerima anugerah hidup baru, dia adalah seorang yang sangat jahat. Mengapa dikatakan sangat jahat? Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 22, kita melihat kehidupan Paulus di situ bahwa dia adalah seorang yang sangat jahat. Dia seorang penganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi setelah dia mengalami
hidup baru atau setelah dia diubahkan, setelah kehidupannya diubahkan, dia menjadi seorang saksi atau pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi hidup baru dapat diartikan sebagai hidup yang sudah berorientasi, hidup yang sudah berorientasi atau hidup yang sudah berpusat kepada Allah. Hidup baru berarti hidup yang sudah berpusat, kita sudah memusatkan kehidupan kita kepada Allah. Cara supaya kehidupan kita dapat dibaharui di dalam Kristus. Bagaimana caranya supaya hidup kita dibaharui dalam Kristus? Kita akan belajar dalam pembacaan kita pada saat ini. Dalam pembacaan kita tadi yang pertama dikatakan bahwa dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Cara supaya kita diubahkan atau kita dibaharui di dalam Kristus, yang pertama saya menyimpulkan di sini dalam pembacaan kita, yaitu kita harus bertobat atau meninggalkan kehidupan yang lama. Kita harus bertobat atau meninggalkan kehidupan yang lama. Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, selain percaya kepada Yesus, ajaran yang paling penting sebagai kita orang percaya di dalam kehidupan kita yaitu pertobatan. Bukan hanya percaya, tetapi hal yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah pertobatan. Secara umum pertobatan berarti kita menyesali kesalahan-kesalahan kita pada masa lalu, yang disertai dengan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Bukan hanya kita menyesali kesalahan-kesalahan kita di masa lampau yang tidak sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan, tetapi itu harus kita barengi dengan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Percuma kita menyesali kesalahan-kesalahan kita, tetapi kita tidak membarengi dengan komitmen, itu hanya hal yang percuma saja. Tetapi kita harus membarenginya dengan suatu komitmen agar kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Sedangkan secara teologis, bertobat berarti suatu tahap keselamatan Kristen yang di dalamnya umat beriman berpaling dari dosa atau berpaling dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pembacaan kita, berpaling dari kehidupan yang lama berarti kita meninggalkan kehidupan lama atau kita meninggalkan semua bentuk dosa atau kebiasaan-kebiasaan lama kita, atau kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti dalam Filipi pasal 3 ayat 13b, kita melihat di situ dikatakan bahwa aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di sini kita melihat bahwa Paulus telah meninggalkan kehidupannya yang lama, kehidupan sebelum dia percaya kepada Yesus. Dia telah meninggalkan semuanya itu, dan dia mengerahkan diri kepada Kristus, sang pemberi hidup baru itu. Setelah dia meninggalkan kehidupannya yang lama, dia mengerahkan dirinya kepada Kristus, sang pemberi kehidupan baru itu, atau pemberi hidup baru itu. Dosa adalah suatu penghalang kita sebagai umat percaya menerima atau mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat ke-22 dikatakan di situ bahwa yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Namun untuk memperoleh hal itu, Rasul Paulus melupakan atau menanggalkan dosa adalah cara yang paling terbaik untuk mendapatkan hidup baru. Jadi pertobatan bukanlah sekedar penyesalan saja atau menyesali kesalahan-kesalahan kita di masa lampau, tetapi harus disertai dengan tindakan yang nyata atau komitmen untuk hidup meninggalkan semua bentuk dosa dan mengerahkan pandangan kita kepada Kristus, Sang Pemberi hidup baru di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita menyesali, tetapi itu harus disertai dengan komitmen. Dan kita mengerahkan diri kita kepada Kristus, Sang Pemberi hidup baru. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, salah satu cara agar kita dibaharui di dalam Kristus yaitu kita mampu meninggalkan kehidupan kita yang lama. Meninggalkan kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berpaling kepada kebenaran. Dan marilah di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh mengalami pembaharuan atau mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Namun bukan hanya melalui pengakuan saja, tetapi kita harus menampakkan bahwa kita telah meninggalkan kehidupan lama itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain meninggalkan kehidupan yang lama atau selain kita bertobat, cara yang kedua supaya kita dibaharui di dalam Kristus, pembacaan kita yang kedua tadi dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan di sini bahwa akan tetapi jikalau kamu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saya menyimpulkan di sini bahwa cara supaya kehidupan kita dibaharui dalam Kristus yaitu memberikan diri kita atau memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, ketika kehidupan kita sudah berada di dalam Kristus, maka tentulah Roh Kudus akan mendiami kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah memimpin orang percaya untuk mengalami pembaruan atau mengalami perubahan dalam kehidupannya. Seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dikatakan di sini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dipimpin oleh Roh Kudus artinya kita bertindak di bawah kendali atau perintah Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus berarti kita tidak lagi di bawah kendali diri kita sendiri, tetapi kita bertindak di bawah kendali oleh Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus juga adalah merupakan suatu tindakan Allah mengajarkan kebenaran kepada orang percaya, baik di dalam hatinya melalui firman Tuhan dan juga baik melalui pengalaman-pengalaman hidup yang dia telah alami. Melalui konteks pembacaan kita pada saat ini, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia bahwa hendaklah setiap orang untuk memberi diri untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan dibawa dan melakukan kebenaran-kebenaran dalam kehidupannya, dan tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, artinya tidak lagi di bawah kuasa penghukuman hukum Taurat. Walaupun kita masih
di bawah kuasa pemerintahannya dalam Roma 8 ayat 1 sampai 14. Sebab sungguh nyata bahwa fungsi atau peran Roh Kudus dalam kehidupan kita yaitu menuntun orang percaya kepada suatu perubahan sikap yang akan menghasilkan hidup baru dalam kehidupan kita. Kita telah memahami bahwa fungsi atau peran Roh Kudus dalam kehidupan kita yaitu menuntun orang percaya untuk menghasilkan perubahan sikap yang akan menghasilkan hidup baru di dalam kehidupannya. Kita dapat melihat salah satu contoh di dalam Alkitab, yaitu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Kita melihat di situ ada dua tokoh yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Petrus dan Yohanes. Karena dia mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupannya, mereka dengan berani menggabarkan Injil di tengah-tengah persidangan pada saat itu. Di situ kita melihat bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan dan keberanian kepada mereka. Bagaimana kita bayangkan pada saat itu mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Mungkin pada saat itu mereka tidak ada keberanian untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah persidangan. Tetapi karena berkat pimpinan oleh Roh Kudus dan mereka mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, mereka dapat berani untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang akan menuju kepada sebuah kepastian. Sebab Roh Kudus pasti membawa kita ke alam pikir kita untuk dapat menghasilkan suatu perubahan atau suatu cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Jika ketika kita mengandalkan Roh Kudus, ketika kita mengandalkan pimpinan Roh Kudus, ketika kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada kepastian bahwa Roh Kudus akan membawa alam pikir kita untuk menghasilkan suatu cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti kehidupan yang berada dalam kendali Allah melalui arahan Roh Kudus. Jika kehidupan kita telah dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita sudah berada dalam kendali Allah melalui pimpinan Roh Kudus, melalui arahan Roh Kudus. Kita tidak lagi mengikuti kehidupan yang dikendalikan oleh diri kita pribadi. Tetapi setelah kita menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin Roh Kudus, maka kita telah berada di bawah kendali Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan semuanya berada dalam kendali Allah. Tetapi itu semua melalui arahan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang dibaharui dalam Kristus adalah sesuatu yang perlu menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Hidup yang dibaharui adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Melalui firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita dua cara supaya kehidupan kita dapat dibaharui dalam Kristus. Yang pertama, kita harus bertobat atau meninggalkan kehidupan kita yang lama, kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Artinya kita meninggalkan segala sesuatu yang kita lakukan di masa-masa yang lalu yang tidak sesuai dan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi semuanya itu bukan hanya kita sesali dan bukan hanya kita meninggalkan saja, tapi kita harus membarenginya dengan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Dan yang kedua, cara supaya kita dapat dibaharui dalam Kristus yaitu memberikan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya kita sudah tidak lagi menuruti keinginan-keinginan daging kita, karena kita sudah
di bawah kendali Allah melalui arahan Roh Kudus. Jadi marilah kita sebagai orang-orang yang telah diubahkan, telah orang-orang yang telah dibaharui di dalam Kristus. Kita tidak hanya hidup sebagai orang-orang Kristen saja, tetapi kita harus menampakkan di dalam kehidupan kita bahwa kita telah mengalami pembaruan hidup di dalam Kristus. Dan semuanya itu harus memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kiranya firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan pada saat ini mengambil bagian dalam kehidupan kita, menjadi landasan kita agar kita mengetahui bagaimana cara kita supaya kita dapat dibaharui di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini, firman-Mu begitu singkat kami dengarkan bersama. Kiranya firman-Mu Engkau materikan dalam hati kami. Kiranya firman-Mu ini dapat kami pahami dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami di masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa kepada Amin.